Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di wilayah 7, pada malam hari ini kita ketemu kembali dalam rangka kelanjutan dari Bimlat kita tentang Google Classroom. Bapak Ibu di wilayah 7 yang luar biasa, malam ini adalah masuk kepada minggu kedua dari waktu kita pelatihan yang kita rencanakan dalam waktu 3 bulan. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa sebetulnya pelatihan ini adalah Bimlat ini adalah Bimlat yang sangat santai sekali, karena sebetulnya ini adalah target kita bisa selesai dalam 2 hari, tetapi kita perpanjang sampai 3 bulan dengan harapan supaya Bapak Ibu tidak merasa kebebanan atau terbebani dengan materi-materi ini. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan waktunya secara santai, kapanpun, selonggarnya, tetapi tetap punya komitmen untuk menyelesaikan Bimlat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini akan saya lanjutkan dengan materi yang kedua, yang mana materi kedua ini berkaitan dengan bagaimana bergabung ke kelas, kemudian bagaimana membuat topik, dan juga menambahkan materi ke dalam kelas kita. Mungkin dari Bimlat yang pertama, pertemuan 1 minggu kemarin, Bapak Ibu sudah mempunyai kelas semuanya, karena menurut absennya dari sekian Bapak Ibu guru sudah mempunyai kelas seperti ini. Nah, pada malam ini perlu kita jelaskan kembali bahwa ini adalah tampilan ruang kelas kita. Nanti Bapak Ibu bisa tambahi foto di sini boleh, supaya Bapak Ibu bisa terpajang di kelasnya. Cara memajang fotonya jadi klik saja di upload foto ini, kemudian pasang foto dari komputer yang ada di sini. Misalkan saja saya memasang dari materi di kepengawasan, misalkan saya klik di sini, ini boleh-boleh saja, ini hanya sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu tinggal potong, di crop ini hasilnya kemana yang mau dipasang, kecil besar silahkan. Kalau sudah cocok kita pilih tema, sehingga kelas kita akan tampil di sini nanti gambar kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini sebagai seni saja, kalau nanti ada yang mau berkreasi sendiri silahkan. Yang perlu saya kenalkan lagi adalah kemarin Bapak Ibu sudah membuat kelas. Nah, kemarin juga waktu kita belajar itu, kalau siswa nanti perlu kita jelaskan, kita bisa melihat ini aliran namanya. Ini adalah siapa yang sudah komen, siapa yang masuk, siapa yang berkomentar, mengirim tugas, dan semuanya ada di sini. Tetapi untuk belajar biasanya kita bukanya di tugas kelas. Tugas kelasnya ada apa di sana, itu kita bukanya dari sini. Nah, di sini ada banyak materi yang belum saya upload, supaya Bapak Ibu nanti bisa sesuai dengan waktunya. Tetapi kalau nanti diminta, mungkin Bapak Ibu ada yang nggak sabar, Pak upload aja semua, insya Allah saya upload semua. Tapi Bang, perlu kita juga pahami Bapak Ibu, pada malam hari ini bagaimana untuk bergabung ke kelas. Kemarin kita sudah mulai bergabung karena Bapak Ibu sudah masuk ke ruangan saya ini. Saya lihat di sini sudah banyak yang masuk. Anggotanya siapa saja ini, berarti kita Bapak Ibu sudah pernah masuk lagi semua. Sehingga nanti Bapak Ibu karena sudah masuk, ya tinggal Bapak Ibu menjelaskan saja ke ke anak-anaknya atau ke siswanya, kalau nanti siswanya disuruh masuk. Kebetulan gurunya di ruangan ini ada 3, ada saya Pak Joko Siyudi, ada Pak Badri dari Dinte, dan Bu Siti Ramsyah itu dari Banjarmargo.
Nah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi, jangan takut salah, jangan takut nggak selesai, karena kita semua sama-sama belajar. Kemudian pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana cara membuat topik. Untuk membuat topik itu adalah intinya adalah yang ada di kelas tadi, ada materi, ada penugasan, yang mana saya menyarankan kemarin ada 4 minimal pokoknya, yaitu ada madu asli. Madu asli itu adalah materi, diskusi, penugasan, dan evaluasi. Nah, bagaimana cara membuatkan topik? Caranya kita klik buat. Kemudian berupa apa? Bisa tugas, materi, bisa pertanyaan, dan sebagainya. Nah, kita kliknya di topik sini. Topiknya kita buat apa? Topiknya kemarin saya sampaikan minimal 4 buah yang saya singkat dengan madu asli. Materi, bahan diskusi, penugasan, dan evaluasi. Nah, topiknya kita tulis di sini. Misalkan topiknya adalah membuat materi 1 misalkan. Boleh saja kita coba materi apa? Misalkan pembuatan video, misal kalau saya ya. Misalkan pembuatan video. Kita tambahkan, maka secara otomatis di sini akan keluar materi pembuatan video. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti seperti itu terus. Nanti kalau untuk mengisinya, nah sekarang kita lanjutkan. Ini namanya topik tadi. Ini namanya topik. Jadi topiknya bisa per bab, bisa per kegiatan. Silahkan saja diatur. Intinya ada 4 poin tadi. Kalau saya mau menjelaskan, saya contohkan. Misalkan saya menjelaskan tentang Google Classroom, maka saya buat 1A itu berupa materi, kemudian 1B-nya berupa misalkan tes Google Classroom, yang ketiganya berupa diskusi, yang keempatnya bisa berupa penugasan, dan yang kelimanya bisa evaluasi. Nah, ini untuk contoh saya. Jika bisa bermacam-macam, Bapak Ibu bisa buat kreasi sendiri, silahkan. Yang jelas ini namanya adalah topik tadi di sini. Nah, setelah topik kita buat, Bapak Ibu, maka tugas kita adalah menyampaikan materi atau menambahkan materi di dalam topik itu. Nah, caranya sama juga, kita klik buat, kemudian kita mau menambahkan itu berupa materi atau berupa tugas atau berupa kuis, terserah. Kalau misalkan materi, ya kita klik materi. Materi itu artinya nanti kita memberikan bahan belajar siswa. Tapi kalau tugas, berarti biasanya kita mengirimkan tugas kepada siswa kita yang nanti akan selalu kita dapatkan umpan baliknya. Jadi kalau kita punya tugas, berarti kalau ada siswa yang mengirimkan jawaban, kita juga punya tugas kembali untuk mengoreksi dan mengembalikannya. Demikian juga untuk ada tugas kuis, ada pertanyaan dan sebagainya, itu nanti silahkan dicoba-coba saja. Misalkan saya kasih contoh untuk membuat materi. Bagaimana untuk membuat materi? Pertama tadi klik buat, kemudian klik materi. Kita tulis judulnya. Judulnya apa? Misalkan membuat video intro. Nah, bagaimana untuk membuat intro? Lah, deskripsinya kita tuliskan di sini. Intro itu apa? Adalah tampilan awal masuk di video sebagai gambar ilustrasi awal.
yang digunakan untuk menarik penonton. Ini hanya misal saja Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian setelah kita kasih judul dan kita kasih deskripsi, maka kita bisa memberikan materinya itu dengan banyak cara. Yang cara pertama adalah kita mengambil dari Google Drive. Google Drive itu adalah penyimpanan di Google yang mana kita membantu penyimpanan materi-materi kita atau file-file kita secara online. Yang kedua adalah menambahkan link. Link itu adalah alamat yang ada di web dimanapun, kita tinggal ngelingkan. Yang ketiga, kita bisa linkkan, lampirkan file-file yang ada di komputer kita. Yang keempat adalah memberikan YouTube. Nah, jadi untuk memberikan materi ke siswa, kita banyak cara, tidak harus kita buat sendiri juga enggak masalah. Seperti contohnya, kalau saya membuat materi karena saya istilahnya kalau ada yang lebih baik, kita nggak sempat membuat video, ya kita ambil link ke orang lain juga nggak masalah gitu. Namanya ilmu diambil dari mana aja bisa. Ini namanya kita ambil Google Drive. Silahkan nanti dicoba. Kalau kita klik misalkan, ya kita menujunya ke Google Drive. Drive saya buka di sana misalkan. Maka kita cari materinya apa, di sana kita kirimkan. Misalkan saya mempunyai materi yang ada di sana macam-macam. Saya cari misalkan untuk pembuatan video di mana tempatnya. Misalkan saja ini karena saya belum ketemu, nanti kita cari ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu ya, misalkan saya mengambil materinya, saya ambilkan dari sini misalkan. Ya kita tinggal buka aja. Terus kita klik salah satu materi yang kita kirimkan. Misalkan seperti ini, saya klik di sini, nanti langsung otomatis akan tergambar sana. Nah, artinya apa? Ini kita sudah mengirimkan materi ini kepada siswa. Maksudnya sudah membuat materi kepada siswa, judulnya ini, keterangan materinya seperti ini. Terus ini adalah videonya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari sebelah kiri ke kanan. Ini untuk siapa? Misalkan saya berikan kepada wilayah Bimlat wilayah A. Berarti saya centang Bimlat wilayah A, karena kelas saya banyak, saya pilih satu aja. Terus kemudian kalau sudah kita pilih kelasnya, topiknya kita mau taruh di mana? Kita tadi kan membuat topik minimal 4 tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan kita taruhnya topiknya, ya diklik di sini. Ini semua yang topik yang sudah saya buat. Misalkan topiknya saya mau masukkan kepada materi video, berarti saya harus cari materi video tadi di mana begitu. Ini mengganggu, gambarnya tak geser ya Bapak Ibu ya, mohon maaf lah, saya geser. Nah, ini saya masukkan materi pembuatan video, saya klik. Nah, berarti ini materi ini nanti saya kirimkan ke kelas ini dan topiknya ini, tapi untuk semua siswa. Setelah itu baru kita klik posting. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana cara membuat materi, sehingga materi itu kalau sudah diposting, maka di sini akan tertulis diposting tanggal sekian, jam sekian, begitu ya. Nah, ini maksudnya diposting tanggalnya sekarang, jamnya jam 10:11 malam. Nah, nanti kalau siswa buka kelas sudah keluar di sini.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menambahkan materi atau menambahkan topik, caranya kita buka lagi tugas kelas tadi. Kemudian untuk menambahkan materi tadi banyak caranya, saya ulangi. Untuk menambahkan materi kita buat tanda plus di sini, tambahkan materi. Cara menambahkan materinya ada banyak macam. Ada Google Drive, melalui Google Drive, bisa melalui link, bisa melalui file, dan bisa melalui YouTube lah. Kalau kita biasanya kita malas membuat materi sendiri, kita bisa mengopi linknya punya orang. Sebagai saya contohkan, misalkan saya membuat materi tentang membuat topik, misalkan membuat topik. Nah, saya mendeskripsikannya misalkan bagaimana membuat topik di kelas kita dan seterusnya gitu misalkan. Maka kalau saya males membuat sendiri, saya bisa tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita copy aja linknya yang ada di YouTube. Misalkan kita pakai YouTube juga boleh saja. Misalkan saya buka, kalau nanti saya tambahkan di sini linknya dikopikan di sini. Nah, caranya ngopi gimana? Kita buka aja tuh YouTube kita. Misalkan saya buka YouTube misalkan di sini gitu ya. Saya buka nanti linknya di mana? Nah, ini yang kita kopikan. Kalau kita copy link address, kita masukkan ke kelas kita di, misalkan taruh di sini. Maka kalau kita tambahkan otomatis di ruangan kita sudah ada YouTube tadi. Nah, seperti ini. Tutorial Google Classroom, cara mudah membuat topik kelas. Nah, dengan ini kan kita dimudahkan Bapak Ibu, dimudahkan bagaimana membuat materi-materi kita di dalam Google Classroom. Jadi tidak harus Bapak Ibu membuat sendiri, tapi lebih baik memang membuat sendiri. Tapi karena kita belum istilahnya belum banyak ilmu untuk membuat itu, nanti untuk periode pelatihan yang kedua kita coba bagaimana membuat video, bagaimana membuat materi, boleh kita nanti pada tahap bimbingan berikutnya Bapak Ibu. Tapi untuk yang pertama ini kita ambil aja dari tempat lain boleh. Jangan lupa setelah selesai di sini kita geser ke sini lagi. Bimlat wilayah 1AA. Kalau Bapak Ibu punya misalkan 5 kelas, boleh dituliskan di sini semua Bapak Ibu. Misalkan kelas IPA 1, kelas IPA 2, kelas IPA 3, kelas IPA 4, misalkan Bapak Ibu bisa langsung sekali mengirimkannya. Kita centang sekali selesai. Tapi karena kita ini saya contohkan hanya satu kelas, ya saya kirimnya hanya satu kelas. Nah, topiknya apa? Jangan lupa ini topiknya disesuaikan tadi. Topiknya misalkan adalah pada membuat kalau topik saya ada di sini misalkan, ini mengganggu ya geser. Misalkan di sini ada beberapa topik, misalkan topiknya apa? Mestinya ada di materi kan? Ada di materi yang materi Google Classroom. Maka kalau klik saya materi Google Classroom untuk ke siswa, begitu bisa saya posting nanti akan masuk ke sana. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, ini maaf ini belum saya posting jadi karena ini hanya sekedar contoh. Nanti Bapak Ibu bisa coba yang lain. Nah, bagaimana untuk yang lain sama untuk menambahkan file ini berarti dari file kita yang ada di laptop kita, buka laptop kita gitu ya. Nah, bisa, saya yakin bisa. Misalkan saya ngambilnya dari laptop kita, ya silahkan diambil dari laptop materinya apa misalkan gambar apa atau video apa, kita klik taruhnya di mana tadi. Itu kira-kira untuk menambahkan di file. Satu lagi selain itu tadi YouTube sama. Untuk menambahkan dari YouTube caranya sama juga. Kita linknya juga dibuka, YouTube-nya YouTube mana tadi. Kalau kita tempelkan link tadi juga ke sini juga boleh aja, sama saja gitu ya. Sehingga kalau ini kita tambahkan berarti kita masih mencari dulu, kita buka URL juga bisa, tempelkan di sini juga bisa gitu ya. Baru kita akan keluar tadi. Baru diklik tambahkan. Itu kira-kira Bapak Ibu cara menambah topik, menambah materi pada Google Classroom. Sekali lagi ini hanya pembahasan singkat. Jika Bapak Ibu mau detail tentang materi ini, di Classroom sudah saya linkkan ke YouTube yang bimbingan orang lain, tetapi nggak masalah, itu sama karena kita sama-sama belajar.
kita gunakan YouTube-nya orang lain, kita setel, kita putar sebentar, kita berhenti praktekkan dan seterusnya. Itu cara kita belajar, karena cara belajar kita mandiri, ya mohon maaf. Ini kita sama-sama belajar pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Termasuk materinya kalau nanti kita mau diposting sekalian, karena sebetulnya ini kita belajar 2 hari selesai, tapi kita perpanjang sampai 3 bulan. Tetapi tidak dilarang juga Bapak Ibu yang sudah mau cepat-cepat selesai, ya silahkan saja. Nanti tugas-tugasnya dikumpulkan, baru kita koreksi sampai dengan tugas-tugas selesai, diakhiri dengan ujian Bimblat. Kira-kira itu bahasa Bapak Ibu yang kami hormati. Penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.